بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, insyaallah kuliah kita pada malam ini saya nak terangkan secara ringkas tanda-tanda amalan seseorang mukmin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya terangkan sebagian dari tanda-tanda yang menunjukkan amalan kita diterima oleh Allah, rasanya sangat sesuai kalau kita ketahui terlebih dahulu siapakah di antara umat Nabi Muhammad ini yang bila beramal, amalannya menjadi amalan terbaik. Dan tentunya amalan terbaik inilah yang biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah saya bacakan akhir ayat 17 sambung dengan ayat 18 surah Az-Zumar. Ayat ini bermaksud, wahai Muhammad, kau beritahulah kepada para hamba-hambaku kalau kau bagi tahu mereka perkhabaran yang benar daripada ku ini, nescaya para hambaku itu suka dan gembira, kerana aku akan masukkan mereka ke dalam Jannatul Adn. Para hambaku itu ialah mereka yang bila mendengar, ialah mereka yang telah mendengar pengajaran Allah, lalu mereka lakukan amalan yang terbaik. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar dapat hidayah daripada Allah. Mereka itulah golongan ulul albab. Jadi pada ayat ini kita dapat fakta yang penting bahawa golongan ulul albab yang mencapai taraf hamba Allah, golongan inilah yang bila beramal, amalan mereka menjadi sebaik-baik amal. Jadi tentunya amalan mereka ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Karena para nabi-nabi dan rasul-rasul ini merupakan sebaik-baik hamba. Kita cuba tengok apa yang disebut oleh Allah mengenai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman, "Ni'mal abdu innahu awwab." Sulaiman alaihissalam itu adalah sebaik-baik hamba-Ku. Karena Sulaiman alaihissalam itu benar-benar menyerah diri kepada-Ku. Dan juga begitu juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Kami Nabi kita Muhammad SAW, golongan lain yang bila beramal sebaik-baik amal, ialah golongan para wali Allah.
Para wali Allah ini disebut dalam surah Yunus. Antara lainnya Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum busra fil hayatid dunya fil akhirah." Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa para wali Allah benar-benar bertakwa, beriman dan bertakwa. Tentunya amalan mereka sebaik-baik amalan. Jadi mereka juga, amalan mereka juga yang diterima oleh Allah. Jadi kita sudah dapat 3 golongan. Golongan para Nabi dan Rasul, golongan ulul albab, golongan para wali Allah. Bila mereka beramal, amalan mereka menjadi sebaik-baik amal. Tentunya amalan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu tuan-tuan, marilah kita baca satu hikmah daripada kita Hikam, di mana Ibn Athaillah Iskandari menyebutkan tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah dalam satu hikmah yang ringkas. Dia menyebutkan begini, "Man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qabulihi." Sesiapa yang merasakan manisnya buah amal ketika hidup di dunia ini, maka itu adalah dalil bukti amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah ini ada kata-kata kunci lah. Buah amal. Buah kita tahu, buah betul kita tahu ya. Tapi ini buah amal ni apa dia? Kalau buah betul itu kita dah tahu ya. Buah amal sini buah maknawi ya. Bila sesuatu yang maknawi berlainan dengan sesuatu yang nyata. Kalau buah nanas ke buah pisang kita dah tahu itu buah biasa. Ini buah amal ni maknawi. Cuma kalau buah biasa kita makan, rasa manisnya, sedapnya di lidah kita. Tapi buah amal ni tuan-tuan, manisnya, sedapnya di dalam hati, dalam kesedaran kita, dalam rohani kita. Sebab maknawi. Jadi apakah di antara buah amal, manisnya buah amal? Tanda-tanda orang yang merasa manisnya buah amal. Yang pertama, orang yang merasakan manisnya buah amal, dia tidak akan melanggar perintah Allah, tidak akan mencuaikan apa juga suruhan Allah. Sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketaatan mereka itu karena mereka rasa manis buah amal itu dalam rohani. Rasulullah pernah menyebutkannya, manisnya solat. Rasulullah pernah bersabda, antara 3 perkara yang aku sangat suka dalam hidup aku di dunia ialah qurratu aini bis solat. Qurratu aini ini satu ungkapan yang menggambarkan macam mana hati jiwa itu sangat bahagia. Qurratu aini. Contohnya ni, kalau dalam budaya Arab, dalam
zaman jahiliyah sekarang bersama saja. Seorang ibu yang punya seorang anak yang kecil, umur setahun ke setahun setengah. Jadi anak-anak kecil ini adalah merupakan qurratul aini pada seorang ibu. Paling sayang, sehingga kalau anak kecil itu mati, boleh jadi ibu itu gila. Dan pernah ditemui anak setahun, 2 tahun meninggal gila. Karena apa? Mengenangkan nasib. Dan di dalam budaya Arab, pahala yang besar itu digambarkan dengan seorang ibu kematian anak kecil. Seorang ibu kematian anak kecil dapat pahala yang besar. Itu gambaran yang biasa kita tengok dalam kitab-kitab. Contohnya tuan-tuan, bila Nabi Allah Yusuf dalam penjara di Mesir, Jibril datang melawat di penjara. Kata Jibril, wahai Yusuf, aku baru balik melawat ayahmu begini. Nampaknya teruk ayam. Lalu Nabi Allah Yusuf tanya, apakah pahala yang didapati oleh ayahmu? Ayahmu dapat pahala yang sangat besar, yang tak boleh dicapai kecuali dengan cara ini saja. Sebesar mana wahai Jibril? Kata Jibril, sebesar 100.000 yang tiap-tiap seorangnya kematian anak kecil. Jadi Jibril menyebutkan ibu yang kematian anak kecil 100 orang itu pahalanya itu dicampur semua. Itulah yang didapati, pahala yang didapat oleh ayah Nabi Allah Yusuf. Jadi begitulah tuan-tuan, Rasulullah merasakan manisnya ibadat solat, sehingga beliau gambarkan antara 3 perkara yang aku sangat suka dalam hidup aku di dunia ini ialah qurratul aini bis solat. Itu gambaran itu, puncak manisnya yang dirasai oleh Rasulullah dalam solat. Sebab itulah Rasulullah tidak jalan terus solat. Jadi dengan sendirinya kita dapat tahu tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah. Selain daripada dapat merasakan manisnya amal, dia jadi aktif beribadah, aktif, tidak malas. Ibadat terus beribadah, kalau solat terus solat, kalau baca Quran terus baca Quran. Jadi kalau ibadat itu tak diterima oleh Allah, itu kan malas-malas. Kalau tadi dah sembahyang, ada sembahyang sunat saja. Kalau baca Quran nanti dah, ini sibuk. Itu menandakan sebaliknya. Prinsip tidak aktif beribadah. Ada besar kemungkinan ibadat orang tersebut susah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, tanda yang lainnya ibadat seorang itu diterima oleh Allah ialah dia merasa kurang amal. Siapa yang merasa kurang amal, insya Allah amalnya diterima. Tapi bukan orang yang memang tak beramal, atau memang kurang beramal. Ini orang yang merasa kurang amal walaupun dia banyak beramal. Siapa di antaranya? Rasulullah. Kenapa Rasulullah beribadat terutama solat tak berhenti? Karena Rasulullah merasa kurang
Jadi apabila seorang itu merasa kurang amal, dia aktif beramal, itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalilnya dalam Quran yang selalu digunakan sebagai dalil, karena fakta-fakta dalam Islam ini mesti ada alasan dalil dari Quran atau Sunnah dengan jelas. Kalau tidak, tak boleh diceritakan. Fakta itu mungkin salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya lupa ayat berapa dari surah mana, tonton tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyib wal amalu as-salihu yarfa'u. Ini ayatnya. Ayat ini ada mengandungi dua perkara. Pertama, ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyib. Al-kalimu at-tayyib itu ialah la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah, direct sampai kepada Allah. Kita boleh dapat keterangan mengenai kehebatan la ilaha illallah ini bukan saja ayat ini, tapi ayat 45 surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukuluha kulla hinin bi'idni rabbiha yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dua ayat ini Allah terangkan kehebatan amalan sebutan la ilaha illallah. Kita sebut sekali saja, diibaratkan, digambarkan ya Allah seperti sepokok pohon yang hebat. Kenapa hebat pohon ini? Karena kita tak pernah tengok pokok pohon seperti ini, pokok atau pohon seperti ini. Kenapa? Asluha sabitun, akarnya di bumi. Orang bersama dahan-dahannya di langit. Mana kita nampak, mana kita jumpai pokok seperti ini. Tapi la ilaha illallah itu digambarkan oleh Allah seperti sepokok pohon yang begitu hebat, akarnya di bumi, dahannya sampai langit. Ini gambaran kehebatan sebutan la ilaha illallah. Antara kehebatannya bila sebut saja terus sampai kepada Allah. Orang kita sekarang apa sebut label besar kita kepada Allah. La ilaha illallah terus sampai. Ilaihi yas'udu al-kalimu at-tayyib. Sebab itulah kita digalakkan berpikir tahlil la ilaha illallah. Kalau sekali sebut seperti sebut pokok, kalau ribu-ribu kali sebut, tentulah ribu-ribu pohon yang hebat itu tanam. Jadi tuan-tuan, ini yang pertama ya, ilahi yas'udu al-kalimu at-tayyib wal amalu shalih yarfa'u. Amal-amal saleh yang sempurna diangkat oleh Allah. Jadi kalau kita beramal, amalan kita itu baik, sempurna, diangkat dari Allah, diambil oleh Allah. Bila diangkat, diambil oleh Allah, maka amalan pada orang itu dah tak ada. Bila dah tak ada, maka orang itu merasa kurang amal. Amal lagi diangkat dari Allah, merasa kurang amal. Jadi terus dia aktif beramal. Ini bukan tafsiran saya, tafsiran yang dibuat oleh setengah ulama tasawuf.
menunjukkan seseorang amal seorang itu diterima Allah ialah orang tersebut suka dan gembira, lapang, suka gembira, hatinya rohani suka gembira, didorong oleh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kurniakan berbagai kurnia, berbagai rahmat, berbagai nikmat dalam bentuk amal. Allah Ta'ala berfirman, tak salah saya dalam surah apa surah Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Biasa ya dalam hidup kita bila kita telah menyempurnakan perintah Allah, apa yang kita rasa? Kita rasa lapar, rasa senang, rasa suka. Ya. Misalnya, kalau solat itu kita belum lakukan, kan kita rasa ada sesuatu yang tak sempurna pada ketika itu. Jadi, apabila kita sudah berjaya menunaikan satu-satu perintah Allah yang diperuntukkan ke atau yang disunatkan atau meninggalkan yang dilarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan supaya kita berasa suka gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Rasa suka, rasa gembira, rasa senang, rasa lapang sesudah kita melakukan sesuatu perintah Allah. Apakah yang mendorong? Apakah yang mendorong hati kita suka, gembira, senang, hati lapang? Apa yang mendorong kita? Kalau yang mendorong kita karena kita berjaya melakukan perintah Allah, boleh juga, tapi itu kurang baik. Kurang baik kenapa? Kurang ikhlas. Jadi Allah Ta'ala perintah, sesudah kita berjaya melakukan sesuatu amalan, kita hendaklah rasa suka gembira kerana menerima berbagai nikmat, berbagai rahmat, berbagai kurniaan daripada Allah yang sangat baik, yang nilainya tak boleh nak disebut. Contohnya Rasulullah buat apa saja dia merasa menerima amalan itu daripada Allah, menerima rahmat, nikmat daripada Allah. Kalau kita perhatikan jawaban Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, bila Sayyidatina Aisyah menegur, ya Rasulullah, dosamu sudah diampunkan oleh Allah, tempatmu tak ada lain di surga, cukup-cukuplah ya Rasulullah, janganlah sembahyang sampai menyiksa diri, bengkak-bengkak kaki ini ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah inilah boleh kita anggap sebagai apa yang sama dengan apa yang Allah perintah tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Rasulullah jawabnya Aisyah, aku sebagai hamba Allah tak boleh ke aku bersyukur. Apa maksudnya? Zahir macam itu. Yang Aisyah, aku sebagai hamba Allah tak, karena aku tak boleh bersyukur kepada Allah. Maksud Nabi, ya Aisyah, aku ini sebagai hamba Allah, Allah kurniakan macam-macam kebaikan, tak boleh aku ambil sebanyak-banyaknya. Rasulullah merasa seluruh
sembahyang itu kurniaan daripada Allah yang sangat baik, yang tak ternilai harganya. Jadi Rasulullah sembahyang itu artinya dia bersyukur, dia nak kuat sebanyak-banyak, nak ambil, terima kurniaan Allah itu sebanyak-banyak. Kita tidak, kita rasa beban. Itu begitu. Sebab itulah amalan Rasulullah diterima. Sebab apa? Suka gembira, hati Rasulullah suka gembira kerana menerima berbagai nikmat, rahmat, berbagai kurniaan daripada Allah yang apa itu nilainya sangat tinggi. Macam itulah tuan-tuan, orang bagi duit nak ambil lah, duit itu penuh seterusnya, nak ambil lah. Tentulah kita ambil sebanyak-banyaknya. Kita ambil sebanyak-banyaknya karena orang itu bagi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh ibadat yang kita lakukan itu adalah nikmat rahmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi bila kita dah berjaya melakukan suruhan Allah, kita ingat telah menerima berbagai rahmat nikmat yang terlalu baik, yang sangat berharga. Itulah kesukaan yang menunjukkan dia merasakan manisnya buah amal. Ada satu lagi, ya, orang sesudah beribadat dia rasa suka, gembira, lapang, semata-mata karena telah melaksanakan perintah Allah. Nah, ini kurang baik. Boleh, tapi kurang baik. Sebab ayat itu diakhiri, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Akhir sekali, wa khairum mimma yajma'un. Kalau begitu, itu adalah lebih baik berbanding dengan mereka merasa telah melakukan susah payah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pilihlah. Kita lepas sembahyang maghrib tadi, apa yang mendorong kita suka gembira lapang? Kalau ikut ayat ini, sepatutnya kita suka gembira karena kita sedar solat itu adalah kurniaan daripada Allah, nikmat daripada Allah, rahmat daripada Allah yang sangat mahal, sangat berharga. Kita sangat suka, sangat gembira. Macam itu. Tuan-tuan boleh tukar. Kalau selama ini suka gembira lapang dada karena semata-mata telah menjalankan tugas, kewajiban, sekarang tukar. Tukar, kan senang. Tapi itulah contohnya. Semua itu perlu kepada kebiasaan. Kalau kita biasa, bila berjaya melakukan satu ibadat, kita biasa ingat kurnia, ingat rahmat daripada Allah. Dah biasa, jadilah. Kalau tak biasa, macam mana pun kita akan dihanyutkan oleh kebiasaan kita. Dah kebiasaan kita tidak begitu macam mana. Tuan-tuan dan puan sekalian, tanda-tanda lain ialah orang yang amalannya diterima ini sifatnya sabar. Sifat sabar. Tapi kesabaran itu didorong oleh apa dia? Didorong oleh Allah untuk mendapatkan Allah dan keridhaannya. Disebut dalam surah Ar-Ra'd, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka lah orang-orang yang tetap terus bersabar kerana mencari Allah dan keridhaannya.
Orang bersabar gitu kan, manusia bersabar ini banyak faktor-faktor yang mendorongnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau orang bukan Islam, apa yang mendorongkan mereka? Tentulah misalnya keduniaan. Kita orang mukmin yang mendorongkan kita sabar ialah Allah. Siapa mau Allah dan keridhaannya, itulah apa kesabaran yang menunjukkan amalannya itu diterima. Para sahabat tuan ketika di zaman Mekah dan zaman Madinah. Zaman Mekah selama 13 tahun, zaman Madinah selama 10 tahun. Rasulullah meninggal di Madinah. Semuanya jumlah 23 tahun. Sepanjang masa sahabat bersama Rasulullah, para sahabat itu buat apa saja karena Allah, nak Allah dan keridhaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yang akhir yuriduna wajha, mereka itu mau Allah dan keridhaan. Ini Allah sendiri akui. Ini di zaman Mekah. Zaman Mekah ini ayatnya, ayat lengkapnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Kalau di Madinah disebut oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sama bunyi sama. Cuma faktor yang menyebabkan faktor sejarah berlainan di Makkah karena faktor orang Quraisy, ya, masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat Quraisy di Madinah, masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kedua-dua zaman Makkah dan Madinah sama. Para sahabat itu Allah yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajha. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه di Madinah. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه, mereka itu mau Allah dan keridhaannya. Contohnya bapak sekalian, istri-istri Nabi bukan karena jadi istri Nabi itu otomatis kedudukannya hebat di akhirat nanti tidak. Kan ada satu cerita disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa usakhrikunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad darul akhirah fa inna Allah adda lil muhsinat minkunna ajran azima. Ini cerita yang berlaku antara Nabi dan para istri. Bila Nabi berpindah ke Madinah, ikut cerita dalam sejarah, masa itu istri Nabi 5 orang. Bila Nabi balik ke rumah, Nabi tak beranjat. 5 orang istri Nabi duduk bersama. Aisyah jadi ibu bicara. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sejak kami pindah ke Madinah ini, makan minum kami, pakaian kami teruk ya Rasulullah.
Kami minta tambah sikit, dia makan minum kami, pakaian kami. Lalu turun ayat ini. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, kulli azwajika, bagi amaran bagi terhadap istri-istri kamu, istri-istri kamu. Sekiranya kamu mau kesenangan dunia, aku akan bagi, lepas itu aku cerai. Hebat tuan, bukan minta banglo, minta sikit dia pakaian dengan makanan. Maknanya istri Nabi tak boleh tuntut macam tu. Tuntut boleh, Nabi akan bagi, lepas itu cerai. Tapi tuan-tuan jangan ikut macam tu. Alasannya, Nabi pun bagi amalan keras, minta sikit je. Ini pun minta hebat-hebat. Lalu disambung ayat itu tuan-tuan. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad darul akhirah. Kalau kamu wahai istri Nabi, wahai istri aku, sekiranya kamu mau Allah, mau Rasul dan kebaikan akhirat, fa inna Allaha ma'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang sampai ke derajat ihsan, kamu menjadi seorang muhsinah, akan diberi oleh Allah pahala yang besar. Maknanya tuan-tuan, istri-istri Nabi itu bukan otomatik dapat kedudukan. Disyaratkan juga mau Allah, mau Rasul, mau kebaikan akhirat, menjadi seorang muhsinah, barulah dapat balasan yang baik. Jadi begitulah. Apa itu para istri Nabi bila beribadat pun mau Allah, mau keridhaan Allah, mau apa itu pimpinan Rasul, uswah Rasul dan kebaikan akhirat. Jadi ini semua boleh kita anggap sebagai sebahagian tanda-tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada kesabaran tuan-tuan, akhlaknya, orang yang amalannya diterima oleh Allah, akhlaknya cukup baik, benar-benar dapat mencontohi akhlak Nabi. Kan Nabi disebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi ketinggian, kehebatan, kebesaran akhlak Nabi itu menunjukkan amalannya diterima. Begitulah umatnya. Kalau umatnya itu mempunyai akhlak yang tinggi, yang sebaik-baiknya, insya Allah amalannya akan diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi setakat ini sajalah yang boleh saya terangkan sebagian daripada tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah. Bagaimanapun hakikat sebenar diterima atau tidaknya amalan kita oleh Allah, Allah saja yang tahu. Karena penerimaan atau penolakan amalan seorang oleh Allah itu perkara yang lain. Perkara yang lain, tidak siapa yang tahu. Allah berfirman, Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu apa saja makhluk di langit dan di bumi tak tahu yang lain kecuali Allah. Jadi sekat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li dhawil huquqil walidina alaina wa lil muslimina wal muslimat wal
Alhamdulillah.